Masalah di hatinya. Bab 408. Epa akhirnya bangun lagi, tapi kali ini tidak sepenuhnya bangun sadar, dan matanya kabur. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Hanya bisa terdengar suara-suara tetesan air, setetes demi setetes, terdengar berirama, seperti suara jarum jam. Epa merasa hidupnya sama seperti suara air yang menetes itu, pelan-pelan menghilang, setetes demi setetes. Sisa waktu hidupnya berkurang detik demi detik. Dia sangat haus, sangat ingin minum air, tapi dia sudah tidak mampu untuk bergerak. Mata pun sudah tidak bisa dibuka lagi, dan tidak lagi kuat untuk berbicara. Hanya bisa menggerakkan sedikit lidahnya. Kenapa? Mau berpura-pura mati? Kamu kira kamu tidak bersuara jadi akan melepaskanmu? Suara penculik yang kejam itu mendengung di kepalanya. Tapi dia sudah tidak ada tenaga untuk berdebat dengan penculik itu. Begini jadi begini, mau hidup ataupun mati, dia sudah menyerah. Tidak ingin menahan diri lagi. Epa sudah tidak ada tenaga untuk bertahan lagi. Epa bisa merasakan darah di tubuhnya pelan-pelan terkuras, sedikit demi sedikit, dan nyawanya bergantung pada darah yang pelan-pelan menghilang. Saat dia memegangnya, di genggaman tangannya hanya terasa darah yang hangat dan juga dingin. Kesadarannya mulai kabur. Dia ingin seperti ini jatuh tertidur. Dengan begini, dia tidak akan merasakan kesakitan, tidak akan merasakan keputusasaan dengan nyawa yang memudar. Tetapi ketika dia baru mau jatuh, penculik yang keji itu, mungkin karena tidak terima dengan suasana yang hening, dia pun menginjak perut Epa lagi. Epa sudah sangat lemah sampai-sampai tidak ada tenaga untuk menjerit. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa menahan rasa sakit itu. Sedikit tenaga untuk melawan pun tidak ada. Aku tidak akan membiarkanmu mati, kata penculik yang kejam itu. Ancaman itu sudah sering dilontarkannya. Epa saat itu sudah mati rasa. Kamu biarkan aku mati saja. Tolong, biarkan aku mati dengan cepat. Jangan menyiksaku seperti ini. Epa sangat ingin mengatakan ini, tetapi apa daya, dia sudah tidak ada tenaga untuk berbicara. Penculik itu masih memegang pisau. Dia masih bisa membunuh Epa dengan cepat. Tapi sekarang dia ingin minta untuk dibunuh pun tidak bisa. Minta untuk dilepaskan pun tidak bisa. Sekarang kondisi tubuhnya sudah sangat tidak mendukung lagi. Epa baru membuka mulut, tenggorokannya sudah sakit sekali. Dia benar-benar tidak tahu masih bisa bertahan berapa lama. Bisa jadi 1 jam, mungkin 10 menit, mungkin sedikit lebih lama, atau mungkin sedikit lebih cepat. Singkatnya, Epa merasa sisa hidupnya kapanpun bisa menghilang. Dia akan menghilang dari dunia ini, tidak akan bisa melihat orang-orang yang dia cintai lagi. Orang-orang yang dia cintai sungguh terlalu banyak. Dia ingin kembali ke pelukan ayah ibunya. Masih ingin mencubit wajah kecil Rila. Masih ingin menjahili kakak kayunya. Masih ingin bertanya kepada kakak iparnya bagaimana cara dia mengejar cintanya Darwin. Darwin. Saat terpikirkan nama ini, kesadarannya yang kabur itu mulai kembali jernih untuk sesaat. Tapi saat itu juga, dia juga sadar bahwa mungkin dia tidak akan melihat Darwin untuk selamanya. Hanya berpikir seperti ini saja, muncul rasa sakit yang sangat tajam di perasaannya.
sakit jantung, ataupun rasa sakit yang ada di tubuhnya sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit perasaan itu. Impian di hidupnya yaitu menikahi Darwin, lalu melahirkan banyak anak. Sekarang, dia sedang sekarat. Impiannya untuk menikahi Darwin belum terwujudkan. Apalagi kalau sudah mati. Berpikir tentang itu, air mata pun menetes dari sudut mata Epa. Dia masih belum mau mati. Dia masih ingin menjumpai orang itu. Orang yang dia terus pikirkan selama hidupnya. Ingin rasanya memiliki kesempatan menjumpai dia lagi. Tepat ketika kesadaran Epa mulai mengambang, tiba-tiba penculik itu mengangkatnya, lalu melemparnya ke dalam air. Air yang dingin itu belum menyentuh kulitnya, tapi seperti sudah menembus luka di tubuhnya. Dingin dan sakit di waktu yang sama. Ayo, kamu berbaring di sini saja. Kalau kamu memang beruntung, Darwin mungkin akan menemukanmu di sini. Sementara itu, sepertinya terdengar ada suara orang lain. Suara yang asing dan tidak dapat dikenali. Epa berusaha membuka matanya, tapi kelopak matanya terasa sangat berat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya. Matanya hanya terbuka sedikit. Lalu dia dapat melihat seperti ada seseorang yang berjalan keluar dari pandangannya. Singkatnya, iblis itu akhirnya pergi. Epa tidak peduli lagi barusan itu siapa. Dia juga tidak peduli apa air di situ bersih atau tidak. Dia dengan cepat menyicip air itu 2 kali. Setelah itu, dia merasa lebih baik dan pikirannya juga menjadi lebih sadar. Kemudian juga tidak ada yang mengganggu dia lagi. Dia pun memejamkan matanya dan rasa kantuk mulai datang lagi dan dia pun ingin tidur lagi. Dia pernah mendengar ada orang bilang bahwa saat terluka harus tetap terjaga. Jangan membiarkan diri sendiri jatuh tertidur. Kalau tidak, takutnya tidak akan bangun lagi untuk selamanya. Epa lalu berusaha sebisa mungkin untuk tetap terjaga. Tapi Epa yang baru saja mengalami bencana ini tidak ada tenaga lagi sedikit pun. Dia sangat ingin melihat dunia luar dan melihat orang yang ingin dia nikahi itu. Epa tidak dapat menahan diri tertawa kecil. Orang yang sedang sekarat, apa benar mudah berhalusinasi? Orang yang paling ingin kamu temui, kamu akan mendengar suaranya memanggil dirimu saat kamu sekarat. Sial, Epa, kamu jangan berani-beraninya mati. Dengan adanya suara Darwin yang putus asa, Epa merasa telah jatuh ke pelukan yang erat dan hangat. Halusinasi ini terlalu realistis. Rasanya seperti Darwin benar-benar sedang memeluknya. Saat dia bersandar dekat dengannya, dia juga bisa merasakan lekuk-lekuk dari otot Darwin. Darwin, kamu tahu, aku tidak sanggup lagi. Apa kamu bisa di mimpi ini mengantar aku sampai akhir? Aku masih ingin berterima kasih padamu. Walaupun ini hanya mimpinya, tapi dia masih ingin berterima kasih kepada Darwin. Bukan hanya ingin berterima kasih, dia masih ada banyak hal yang ingin diucapkan kepada Darwin. Walaupun sudah mau mati, tapi tetap saja Darwin harus tetap mengingatnya. Darwin, kehidupan selanjutnya, kalau memang ada kehidupan selanjutnya, kamu yang harus mengejarku. Darwin, apa kamu tahu kenapa namaku adalah Polaris? Epa, tutup mulutmu. Epa yang lemah tiba-tiba tertawa, dan saat itu wajahnya terlihat bagai bunga yang bermekaran.
Alangkah cantiknya. Darwin, kenapa kamu di mimpiku saja galak sekali? Aku ini sudah sekarat. Kamu masih menyuruhku diam. Nantinya aku bisa dengan siapa bilang seperti ini lagi? Dia berkata dengan pelan, dengan sedikit mengomel dan rendah hati, sama seperti cintanya kepada Darwin. Bibirnya tersenyum, bersamaan dengan menetesnya air mata dari sudut matanya, satu demi satu menetes ke tangan Darwin. Darwin yang bukan sebuah ilusi itu, hatinya merasa sangat terguncang, hampir menjerit kesakitan. Dia tidak tahan lagi, lalu memeluk Eva dengan makin erat. Dengan suara yang tidak pernah selembut itu dia berkata, "Kamu diam saja. Bilang pelan-pelan nanti." Setelah itu, Darwin lalu membawa Eva keluar. Tapi Eva masih memiliki banyak hal yang ingin dia ucapkan. Walaupun itu akan menguras nyawanya, dia ingin memberitahu Darwin seisi hatinya.